Angka positif COVID-19 masih tinggi, namun pemerintah sudah gencar menggadang-gadang new normal. Kita akan membahas mengenai masalah ini bersama Fajrul Rahman, juru bicara Presiden Republik Indonesia. Selamat siang, Pak Fajrul. Selamat siang, apa kabar iNews? Semoga salam sehat. Sehat, terus disiplin. Salam sehat dan disiplin, jaga jarak tentunya Pak Fajrul. Pak Fajrul, namun sayang sekali tadi siang terakhir kalau tidak salah ada tambahan kasus 1024 kasus. Apa yang akan dilakukan pemerintah dalam waktu dekat? Apakah akan menutup tempat-tempat yang sudah dilonggarkan sebelumnya, Pak Fajrul? Jawaban dari Pak Jubir COVID yaitu Pak Arianto tadi sudah cukup memadai menurut saya. Dalam beberapa hari terakhir ini kan upaya untuk melakukan testing ini dilakukan dengan sangat masif sehingga ada sejumlah yang ditemukan dan akhirnya juga Presiden kemarin berkunjung ke kantor gugus tugas sekali lagi mengingatkan kita masih berada dalam tahap PSBB, baru persiapan menuju apa yang disebut beliau sebagai adaptasi kehidupan baru itu. Jadi jangan pernah ada masyarakat yang berpikir, terutama yang masih memakai PSBB, yang di zona merah, zona kuning seperti itu, jangan pernah berpikir untuk melonggarkan segala disiplin yang akan diterapkan begitu. Jadi ini Presiden sudah mati-matian memberikan teladan, memberikan contoh secara langsung seperti itu, kemudian memperingatkan kepada para pihak yaitu terutama dari Kementerian Kesehatan, gugus tugas nasional, gugus tugas provinsi 34 dan hampir 500-an gugus tugas kabupaten kota untuk terus-menerus melakukan edukasi, pemberian teladan kepada semua pihak bahwa kita dalam upaya ini menegakkan disiplin ini jangan pernah lengah, jangan pernah kendor. Makanya beliau tadi mengatakan apabila nanti kenormalan baru itu atau adaptasi kehidupan baru itu berjalan, apabila ternyata naik status epidemiologinya yaitu positifnya naik, yang meninggalnya kemudian juga menaik, maka diadakan kembali pengurangan dan kemudian bahkan pada penutupan. Karena betul-betul kita ini kan berada di mana kita tidak pernah tahu kapan ini virus ini vaksinnya akan ditemukan, ditunggu oleh 7 miliar manusia, tetapi yang kita bisa lakukan adalah tidak menyerah, tidak pernah kalah, dan terus berupaya bersama-sama paling tidak di 2 titik, disiplin kesehatan, dan kemudian tetap melanjutkan kehidupan kita di sosial ekonomi. Jadi Pak Fajrul, ini koordinasi dengan pihak Pak Ahmad Yuryanto dengan pihak gugus penanganan COVID. Ini kita tahu dari sejak hari Senin, Selasa, kemudian juga dari hari Rabu, kemudian sampai hari ini ada ribuan kasus tambahan dari 1043 orang, kemudian juga hari ini 1024, itu juga data siang tadi. Kita tidak tahu sore atau sampai malam nanti. Angka seperti apa yang dikategorikan melonjak tajam oleh pihak pemerintah bersama dengan pihak Pak Ahmad Yuryanto? Seperti apa nantinya bahwa kategori penutupan akan kembali dilakukan, Pak Fajrul? Kan sudah diumumkan oleh pihak gugus tugas bahwa untuk menjalankan bahwa kapan kenormalan baru ini akan dijalankan, karena ini masih tahap persiapan, sudah disebutkan tentang indikator kesehatan masyarakat itu kan. Ada syarat-syaratnya itu soal epidemiologi, soal surveian kesehatan masyarakat, yaitu jumlah testingnya yang sekarang sedang makin ditingkatkan. Kemudian yang ketiga soal pelayanan kesehatan. Ada 15 indikator yang bisa menjadi syarat untuk menuju kepada kenormalan baru. Seperti penurunan jumlah kasus positif selama 2 minggu terakhir dari puncak target lebih besar atau sama dengan 50%. Sampai kepada jumlah tempat tidur di rumah sakit rujukan mampu menampung sampai dengan lebih besar dari 20% dari ODP, PDP, dan pasien COVID. Ada 15 indikator, jadi semuanya sudah dilengkapi oleh gugus tugas nasional, tinggal dijalankan nanti bersama-sama oleh gugus tugas provinsi dan juga gugus tugas di kabupaten kota. Jadi secara kepemimpinan moralnya sudah berada di tangan Presiden Joko Widodo, dan moralnya beliau mengatakan bahwa tugas kita adalah tugas konstitusional, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu moral leadership-nya, dan beliau selalu menunjukkan kepemimpinan hadir
di dalam setiap keadaan, termasuk kemarin hadir di gugus tugas dan juga menekankan bagaimana agar kita terus transparan, terus akuntabel, terus kemudian juga responsibility-nya itu makin ditingkatkan, karena di dalam krisis itu kan yang menjadi masalah adalah soal ketidakpastian. Nah, kehadiran kepemimpinan seperti Pak Jokowi, kehadiran semua informasi yang ilmiah dan terukur, itu juga harus tetap dilakukan, dan kemudian pemberian informasi seperti yang dilakukan oleh jubir COVID-19 yaitu Pak Yuryanto, kemudian dibantu juga oleh tim komunikasi publik sekarang yaitu Dr. Reza, itu adalah upaya untuk mengurangi ketidakpastian di dalam masyarakat. Dan yang terpenting memang sudah dikeluarkan 15 indikator tersebut. Baik. Kalau indikator itu bisa dijalankan, baru kita bisa masuk nanti ke dalam menarik indikator ini untuk kita bahas lebih lanjut. Sudah bergabung juga bersama kami Pak Fajrul, ada Profesor Pratiwi Sudarmono, Ketua Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Saya sapa Profesor, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, kalau Anda lihat ini siang hari ini ada 1024 kasus tambahan, termasuk di Jakarta juga ada 157 tambahan siang ini saja. Apa yang Anda lihat? Apakah ancaman gelombang kedua ini mengancam dengan angka tersebut, Prof? Ya, kalau kita lihat masa inkubasi dari virus, yaitu 7 sampai 12 hari, maka kita tahu bahwa infeksinya itu terjadi pada masa pergerakan manusia itu terjadi cukup tinggi, yaitu pada waktu Lebaran, sekitar Lebaran, orang mudik dan kembali lagi ke tempat asalnya dan seterusnya. Kembalinya juga banyaknya TKI, TKWI, juga anak buah kapal dan seterusnya yang mungkin terjadi 2 minggu lalu. Jadi sekarang ya dengan sendirinya kalau mohon maaf terputus, selamat siang. Ya, Prof, kalau bisa Anda lanjutkan kembali seperti apa kondisi yang tengah kita hadapi saat ini dengan kembali melonjaknya kasus COVID di Indonesia? Ya, jadi kalau sekarang ini melonjak mungkin adalah hasil dari perpindahan orang yang banyak, kira-kira 10 sampai 14 hari yang lalu. Jadi dengan sendirinya terjadi penularan yang cukup tinggi dan kemudian kita bisa mendeteksinya sekarang. Kalau terus meningkat sampai beberapa kali lipat lagi, itu berarti kita mungkin ada letupan infeksi baru, tetapi ini terjadinya barangkali karena mudik lah, karena Lebaran yang lalu. Prof, kami juga terhubung dengan juru bicara Presiden, Pak Fajrul Rahman. Mungkin bisa Anda berikan pandangan Anda, apa yang harus dilakukan ke depannya dengan masih meningkatnya kasus ini di Indonesia? Sebenarnya yang lebih bagus menjawab itu adalah Profesor Pratiwi, oleh karena beliau adalah Dewan Pakar juga di Gugus Tugas Nasional. Ya, Prof, ya? Terima kasih. Itu. Jadi yang lebih pantas menjawab tersebut adalah Ibu Prof Pratiwi. Kalau mungkin saya hanya bisa menambahkan bahwa kebijakan dari Presiden jelas banget kemarin bahwa ada 5 arahan beliau yang sudah disampaikan, terutama terkait bahwa agar kita tetap terus waspada dan kemudian disiplin dalam upaya untuk mempertahankan agar ini yang namanya mata rantai penyebaran virus ini betul-betul bisa kita kendalikan. Dan kemudian kan Presiden juga secara komunikasi dan kemudian juga dengan mengasih contoh selalu memberikan tentang agar disiplin pada protokol kesehatan, paling tidak pada 4 hal itu ya, yang memakai masker, menjaga jarak, kemudian juga tidak berkumpul dan mencuci tangan. Beliau sampai pada titik itu dan selalu menanyakan agar 15 indikator yang dikeluarkan oleh gugus tugas, di dalamnya salah satu pasti menurut saya dari ide-ide dari Profesor Pratiwi itu betul-betul menjadi prasyarat supaya bisa pindah ke arah kenormalan baru. Itu yang bisa saya sampaikan.
Ya, itu maksud saya tadi Pak Fajrul, maksud saya Prof mungkin bisa memberikan mungkin masukan-masukan bahwa indikator-indikator seperti apa sekarang yang tengah berlangsung yang bisa menjadi pertimbangan untuk pemerintahan. Tapi Pak Fajrul, ini di luar sana juga bisa mungkin kita kaitkan, tidak bisa kita pungkiri bahwa selalu saja ada tudingan-tudingan negatif bahwa saat ini pemerintah tengah lebih mementingkan perekonomian di Indonesia ketimbang kondisi yang sebenarnya saat ini masih tinggi untuk kasus positif di tanah air. Apa yang bisa Anda jelaskan, Pak Fajrul? Pertama, karena vaksin COVID-19 ini kan tidak jelas kapan dia akan ditemukan vaksinnya. Nah, Ibu Pratiwi mungkin nanti akan bisa menjelaskan. Misalnya dari sejarah tentang flu Spanyol itu 2 tahun. Nah, apakah kita harus tinggal di dalam rumah selama 2 tahun? Bisa nggak kita bertindak tetap kreatif di dalam rumah selama 2 tahun? Kemudian kedua, yang paling terpukul dengan COVID-19 ini kan sebenarnya adalah usaha mikro yang menampung hampir 98,8% tenaga kerja Indonesia. Tenaga mikro itu apa? Orang yang bekerja hari ini, sebagian dimakan hari ini dan sisanya masih buat modal, jadi bolak-balik aja. Mereka tidak akan bisa, beda dengan mereka yang masih cukup bisa memanfaatkan yang namanya aplikasi digital segala macam seperti itu. Ini waktu 2 bulan ini sangat terbatas untuk bisa menciptakan perilaku dan kebiasaan baru. Untuk menyatakan agar orang memakai masker aja dalam 2 bulan ini sulitnya minta ampun. Menjaga jarak, mencuci tangan, tidak berkerumun seperti itu. Nah, keberlanjutan hidup inilah yang ingin dibela oleh pemerintah. Jadi tetap kita berdisiplin untuk melawan yang namanya COVID-19, tetapi di sisi lain kita tetap melanjutkan juga kehidupan sosial ekonomi kita sembari berjalan sampai ditemukan vaksin COVID-19. Saya juga bisa bertanya, kapan ini Ibu Pratiwi ditemukannya vaksin COVID-19? Begitu. Prof, Prof. Jadi seperti apa? Tetap melanjutkan aktivitas sosial perekonomian kita seperti dikatakan Pak Fajrul dengan interaksi dalam kegiatan seperti itu. Apakah memang kondisinya aman saat ini untuk masyarakat? Ya, jadi juga teman-teman harus menyadari bahwa saat ini Indonesia itu mempunyai lebih dari 150 lokasi di mana kita bisa mendeteksi virus ini dengan baik. Dan deteksi virus ini sekarang tidak lagi pasif, tidak hanya menunggu di laboratorium orang datang atau menunggu orang sakit yang datang ke rumah sakit, tetapi kita semua barangkali para bupati dan gubernur mulai membuat kebijakan untuk melakukan pemeriksaan secara aktif, penemuan kasus secara aktif, sehingga mereka pergi juga ke tempat-tempat publik dan ini memberikan juga hasil positif yang tinggi. Kalau Bapak lihat di analisis itu, jumlah yang diperiksa itu sangat tinggi, lebih tinggi jauh dari yang sebelumnya. Sangat tinggi. Prof, Ya. mohon maaf saya potong, ini tepat sekali karena informasi dari BNPB saat ini. Baik, siang tadi masih di angka 34.316 kasus positif, namun sore ini baru saja tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 menyatakan bahwa 35.295 untuk sore hari ini. Tanggapan Anda, Prof? Ya, jadi jumlah yang diperiksa juga lebih tinggi. Kalau lihat persentase dari yang positif, saya rasa tidak berbeda banyak ya. Jadi memang terjadi kenaikan, kurva hariannya naik, memang kita tidak bisa pungkiri bahwa ini masih naik, tapi tetap landai, tidak ada spike yang tinggi begitu. Oke, Pak Fajrul, tentu harapan kita bahwa kasus positif atau penyebaran ini segera terhenti, tapi mungkin saya ingin tahu, mungkin pemirsa juga ingin tahu seperti apa posisi dari pemerintah sebenarnya saat ini. Tadi kita bahas mengenai kaitannya dengan perekonomian. Apakah sebenarnya posisi pemerintah saat ini seperti mungkin ibaratnya buah si malakama ingin menutup, tapi di sisi lain perekonomian juga menjadi terancam. Kemudian jika tidak ditutup begitu juga kasus positif ini juga semakin tinggi. Sebenarnya posisi pemerintah seperti apa? Bagus sekali, tadi sudah diberikan penjelasan oleh Prof. Latiwi bahwa tetap melanda dan belum ada spike seperti itu, dan kemudian beliau juga mengatakan testingnya, walaupun testingnya makin masif,
mudah-mudahan saya tidak keliru, sudah bertambah hampir 15.000 per hari dan ada ratusan sekarang laboratorium yang bisa melakukan tes PCR. Jadi ininya sudah sangat bagus, ada gugus tugas nasional, 34 gugus tugas provinsi, ada 500 gugus tugas kabupaten dan kota, ada laboratorium yang bisa melakukan pengetesan PCR itu sudah hampir 100-an lebih seperti itu, kemudian lagi rumah sakit darurat segala macam. Jadi kesiapan infrastruktur untuk menghadapi ini sudah sangat membaik menurut saya. Sehingga tadi pernyataan Prof. Pratiwi itu mungkin juga bisa mewakili tentang kesiapan-kesiapan yang ada. Kemudian yang kedua, tapi Presiden Joko Widodo kan tetap beliau kemarin di gugus tugas, beliau mengatakan ada 5 arahan kan yang langsung disampaikan. Yang pertama adalah prakondisi yang ketat, sosialisasi ke masyarakat yang masif, penggunaan masker, jaga jarak, kemudian juga cuci tangan, dan dilakukan dengan simulasi yang baik. Kemudian penentuan waktu penting sekali menurut beliau berdasarkan fakta dan data, dan pelacakan agresif. Nah ini, pelacakan agresif ini kan itu tadi, karena testingnya sudah hampir 15.000 sekarang per hari. Yang ketiga, tentukan prioritas bertahap, dan paling akhir, evaluasi secara rutin, kata beliau. Kalau ada nanti kenaikan lagi, langsung diadakan pengetatan dan penutupan kembali bila ada tempat yang diberikan kenormalan baru. Jadi clear sudah disampaikan. Baik, Pak Fajrul, itu yang sepertinya sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat mengikuti semua protokol kesehatan, mulai dari memakai masker, cuci tangan, sampai segala macam protokol kesehatan tersebut. Tapi lagi-lagi tentunya kontrol ada di tangan pemerintah. Prof. Pratiwi, apa yang harus dilakukan pemerintah saat ini? Melanjutkan semua yang sudah dilakukan saat ini, atau kembali melonggarkan, atau menutup sebenarnya? Saya rasa yang paling penting adalah sekali lagi edukasi kepada masyarakat. Saudara harus tahu bahwa edukasi kepada masyarakat itu sama sekali tidak mudah. Itu sangat-sangat challenging gitu ya. Contohnya saja, kita itu mengedukasi supaya masyarakat itu jangan merokok. Itu sampai sekarang mereka tahu bahaya merokok, tapi tetap saja mereka melakukan kegiatan merokok itu. Contoh saja ya. Apalagi ini sesuatu yang baru, sesuatu yang barangkali konsepnya abstrak. Karena virus itu tidak bisa dilihat, dan dia melihat di sekitarnya, tidak terlalu banyak, saudara saya tidak ada yang kena. Mungkin tetangga saya juga tidak ada yang kena, itu sih radio aja atau televisi saja. Jadi public education itu paling penting. Dan kemudian otoritas tertinggi adalah tetap Presiden bersama dalam hal ini Menteri Kesehatan, otoritas kesehatan memantau di mana perlu diadakan pengetatan, di mana perlu diadakan pelonggaran. Karena semua di dunia ini mengalami hal yang sama dan mengikuti panduan yang sama. Baik, jadi menjadi tanggung jawab pemerintah, termasuk juga jadi tanggung jawab dari semua masyarakat di Indonesia, termasuk seperti itu. Terima kasih Prof. Pratiwi, dan juga terima kasih Pak Fajrul Rahman untuk waktunya bersama kami di Special Report. Selamat sore.